Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firjatullah Mahfuzi Widyatno. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Ekonomi Pembangunan. NBI saya 123180064. Saya dari kelas M Sosiologi Pembangunan. Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas saya dari Bapak Dr. Andes Widyatmo Eko Putro MA yang sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan kelas M. Namun tugas yang diberikan dari Bapak Dr. Andes Widyatmo Eko Putro MA yaitu berjudul tentang modernisasi. Lalu tema yang saya jelaskan yaitu perubahan masyarakat dan kebudayaan pada era modernisasi. Kata-kata seperti etika, etis, dan moral tidak terdengar dalam ruang kuliah dan tidak menjadi monopoli kaum cendekiawan. Di luar kalangan, intelektual pun sering disinggung mengenai hal-hal seperti itu. Memang benar, dalam obrolan di pasar atau tengah para penumpang angkutan umum, kata-kata jarang sekali terdengar. Tetapi jika tidak membuka surat kabar atau majalah, hampir setiap hari kita menemukan kata-kata tersebut. Berulang kali kita membaca kalimat-kalimat semacam itu. Dalam dunia bisnis, etika merosot terus. Etika dan moral perlu ditegaskan kembali. Di televisi akhir-akhir ini banyak iklan yang kurang etis dan sebagainya. Kita mendengar tentang moral Pancasila dan etika pembangunan. Berikut ini adalah perbedaan antara etika dan etiket, yaitu yang pertama, etiket yang menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Di antara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu halangan tertentu. Misalnya, jika saya menyerahkan sesuatu kepada atasan, saya harus menyerahkannya dengan tangan kanan. Dianggap langgar etiket bila orang menyerahkan sesuatu dengan tangan kiri. Sedangkan etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Yang kedua, etika hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang hadir atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan etiket yang mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket bila kita makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja. Apa sih sebenarnya isi kebudayaan itu? Ini banyak orang suka berdiskusi tentang masalah kebudayaan dan pembangunan. Masalah hubungan kebudayaan tradisional dan pembangunan modern. Masalah perubahan nilai-nilai budaya. Masalah mentalisasi pembangunan. Masalah pembinaan kebudayaan nasional. Masalah hubungan antara agama dan kebudayaan. Banyak orang, terutama para ahli ilmu sosial, mengartikan konsep kebudayaan dalam arti yang amat luas, yaitu seluruh dari pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Bagaimana sih kebudayaan itu terwujud? Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan-peraturan. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia. Wujud yang pertama itu adalah wujud ideal dari kebudayaan yang bersangkutan hidup. Kalau masyarakatnya menyatakan gagasan pertama dalam tulisan, maka tempat kebudayaan itu berada dalam tulisan, buku, dan hasil karya para penulisnya. Wujud yang kedua dari kebudayaan disebut sistem sosial mengenai perilaku berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial itu terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, bergaul satu sama lain dari waktu ke waktu, selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata perilaku. Yang ketiga, wujud yang ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik dan memerlukan keterangan banyak karena memerlukan seluruh total dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan harga manusia dalam masyarakat, maka sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal yang dapat dilihat. Ketika wujud kebudayaan tersebut dalam kenyataan kehidupan masyarakat
itu tidak terpisah satu dengan yang lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia, baik pikiran dan ide maupun perbuatan dan karya manusia. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pula pola-pola perbuatannya, bahkan juga mempengaruhi cara berpikirnya. Apakah modernisasi berarti westernisasi? Yang pertama, modernisasi adalah istilah untuk menyebut konsep usaha kemajuan zaman atau secara singkat, usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan kemajuan dunia sekarang. Untuk orang Indonesia, hal ini berarti berubah berbagai sifat dalam mentalisasinya yang tidak cocok dengan kehidupan zaman sekarang, seperti gaya hidup kebarat-baratan. Masalah penggunaan unsur-unsur kebudayaan barat adalah suatu masalah lain lagi. Unsur-unsur yang mula-mula berasal dari kebudayaan barat dapat kita tiru, kita adaptasi tanpa harus menjadi seperti orang barat. Dengan demikian, kalau kita secara lebih luas mengambil alih teknologi yang kebetulan berkembang di dunia barat, kita memang harus membiasakan dan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kita harus menjadi orang barat atau membiasakan diri dengan suatu gaya hidup orang barat. Kesimpulan dari saya, banyak masyarakat kini percaya bahwa kemajuan teknologi sama dengan modernisasi. Jika kita tidak memakai teknologi modern tersebut, maka kita tidak ikut dalam modernisasi. Juga makna modernisasi harus kita rumuskan kembali untuk keperluan bangsa dan masyarakat kita. Apakah modernisasi harus bercermin kepada peralatan teknologi modern seperti komputer sebagai contoh yang amat dekat dengan kita semua? Lihat, kaum muda kita betapa patuhnya mereka dengan alat komunikasi yang disebut dengan handphone. Sampai pada tingkat yang paling canggih, boleh dikatakan hampir 24 jam alat canggih seperti mereka gunakan bukan hanya untuk berkomunikasi, tapi lebih dari itu karena banyak sekali aplikasinya, semisal seperti permainan Pokemon Go yang seperti dulu, yang membuat seseorang menjadi lupa diri. Mereka dengan asiknya menggunakan alat canggih tersebut sambil santai di tempat makanan, siap saji, duduk sampai larut malam untuk menghabiskan waktu. Itu hanya contoh yang ada di hadapan kita. Kaum muda sekarang tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya, tidak lagi mengindahkan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai kebudayaan. Mereka asik dengan dunianya sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kaum muda kita akibat pengaruh modernisasi. Ini semua adalah akibat kemajuan ekonomi. Semakin kita mengikuti arus konsumerisme negara-negara kaya, semakin kita menggantungkan diri pada bantuan mereka, terutama bantuan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.